Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Zlatan Ibrahimovic ingin bawa pemain MU ke AC Milan. Performa AC Milan di awal musim 2024 ini tidak terlalu bagus. Il Diavolo Rosso beberapa kali terpleset dan kehilangan poin. Situasi ini membuat manajemen AC Milan bergerak cepat. Mereka berencana untuk memperkuat tim mereka di bursa transfer musim dingin nanti. Dilansir Milan Live, Zlatan Ibrahimovic sudah memetakan sejumlah target transfer di musim dingin nanti. Salah satu pemain yang ingin didaratkan adalah Victor Lindelof. Menurut laporan tersebut, Zlatan saat ini memprioritaskan untuk merekrut Lindelof dari Manchester United. Ini disebabkan pertahanan Milan dinilai Zlatan masih terlalu keropos. Ia menilai Rossoneri butuh bek dengan jam terbang tinggi di lini pertahanan mereka. Itulah mengapa ia memilih Lindelof, karena Zlatan menilai kompatriotnya itu punya pengalaman yang dibutuhkan untuk membuat lini pertahanan Milan lebih kokoh. Laporan yang sama mengklaim bahwa Milan memiliki kans yang terbuka untuk mengamankan jasa Lindelof di musim dingin nanti. Hal itu disebabkan karena sang bek saat ini bukan pilihan utama di tim Manchester United. Ia kalah saing dengan nama-nama seperti Matthijs de Ligt, Jonny Evans, dan Leny Yoro. Manchester United sendiri dilaporkan tidak keberatan menjual Lindelof. Dengan kontrak sang bek di Old Trafford akan habis di musim panas tahun depan, Lindelof bakal coba dijual di kisaran 10 juta euro di musim dingin nanti. Di musim ini, Paulo Fonseca menghadapi tantangan besar di AC Milan, terutama setelah kekalahan dari Fiorentina dengan skor 2-1. Tidak hanya hasil pertandingan yang mengecewakan, tetapi juga statistik menunjukkan bahwa Paulo Fonseca adalah pelatih terburuk Milan dalam 10 tahun terakhir jika dilihat dari rata-rata poin per pertandingan. Berdasarkan laporan Sky Italia via Milan A, Fonseca hanya meraih 1,22 poin per pertandingan, sebuah angka yang mengkhawatirkan untuk tim sebesar Rossoneri. Meskipun ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk jumlah pertandingan yang lebih banyak musim ini, statistik tersebut tetap menunjukkan tren yang buruk. Paulo Fonseca yang sudah memimpin 9 pertandingan, yakni dengan hasil 3 kali menang, 2 kali imbang, dan 4 kali kalah, memiliki catatan lebih buruk dibandingkan Marco Giampaolo yang hanya memimpin 7 pertandingan pada musim 2019-2020. Namun, meskipun statistik ini tidak menguntungkan bagi Fonseca, penting untuk diingat bahwa ia menghadapi lebih banyak pertandingan dan dinamika kompetisi yang berbeda dibandingkan pendahulunya. Masa depan Paulo Fonseca sendiri di AC Milan kemungkinan besar akan ditentukan oleh hasil beberapa pertandingan ke depan. Laga melawan Udinese dan klub Brugge akan menjadi momen kunci untuk menentukan arah perjalanan Milan di musim ini. Fonseca diharapkan mampu membawa konsistensi yang selama ini diinginkan meskipun tekanan semakin meningkat. Latihan di Milanello hari ini menandai dimulainya kembali persiapan AC Milan untuk pertandingan melawan Udinese setelah jeda internasional. Beberapa pemain tetap berlatih di pusat latihan, sementara yang lain absen karena tiga nasional. Kabar terbaru mengenai cedera beberapa pemain kunci seperti Ruben Loftus-Cheek, Davide Calabria, dan Marcus Portillo juga telah tiba. Berdasarkan laporan dari Luca Biasin dari La Gazzetta dello Sport, Ruben Loftus-Cheek sedang menunjukkan kemajuan dalam pemulihannya. Gelandang asal Inggris ini diharapkan bisa kembali berlatih penuh dalam waktu seminggu antara pertandingan melawan Udinese dan Bologna. Kondisi serupa juga berlaku untuk Davide Calabria dan Marcus Portillo. Sang kapten yang hampir mustahil tampil melawan Udinese diharapkan akan segera pulih, namun tidak akan siap tepat waktu. Marcus Portillo yang absen sejak mengalami cedera tangan parah pada bulan Juli lalu juga diperkirakan akan segera kembali. Ini menjadi kabar baik bagi Milan yang membutuhkan kehadiran pemain berpengalaman untuk memperkuat skuad di tengah jadwal pertandingan yang padat. Dengan absennya Ruben Loftus-Cheek dan Ismail Benacer di lini tengah, Milan harus mengandalkan Joseph Fofana dan Tijani Reinders yang akan kembali dari tugas internasional.
Ketidakhadiran mereka juga memberikan kesempatan bagi pemain muda seperti Filippo Terracchiano untuk tampil, khususnya di posisi bek kiri menggantikan Theo Hernandez yang terkena sanksi. Dalam pertandingan melawan Udinese, Fonseca akan diuji untuk merotasi pemain dan memaksimalkan potensi pemain cadangan. Terlebih lagi, kondisi tim yang tidak penuh, khususnya di lini tengah dan bek sayap, akan menjadi tantangan yang harus diatasi oleh Milan. Inter Milan tengah merencanakan langkah sensasional untuk merekrut Daniel Maldini yang kini tampil gemilang bersama AC Monza. Namun, langkah ini bergantung pada keputusan rival sekota mereka, AC Milan. Menurut laporan dari Tuttosport, kemungkinan Maldini mengenakan seragam Inter adalah sesuatu yang sulit diterima oleh para penggemar rossoneri. Namun, Inter tampaknya tidak gentar dan berusaha untuk membujuk Daniel untuk melanjutkan bab baru dalam dinasti keluarganya. Selain kemampuan Maldini yang menjanjikan, faktor biaya yang relatif rendah menjadi daya tarik bagi Inter. Namun ada kendala yang harus dihadapi Nerazzurri. AC Milan memiliki hak penjualan kembali sebesar 50%, yang berarti setengah dari biaya transfer Maldini ke Inter akan masuk ke kantong rossoneri. Selain itu, Milan juga memiliki hak penolakan pertama sebagai bagian dari kesepakatan musim panas mereka dengan Monza. Dengan klausul penolakan pertama, AC Milan memiliki hak untuk menyamai tawaran yang diajukan Inter kepada Monza. Artinya, jika Milan tertarik membawa pulang Maldini, mereka hanya perlu membayar setengah dari harga yang ditawarkan oleh Inter, asalkan Daniel Maldini setuju untuk kembali ke Milan. Ini memberikan keunggulan strategis bagi Milan dalam menjaga dinasti Maldini tetap di klub yang telah menjadi bagian dari sejarah keluarganya. Terus bersinar bersama Juventus, Pierre Kalulu mulai buat Milan menyesal melepasnya. Kepindahan Pierre Kalulu dari AC Milan ke Juventus sempat luput dari perhatian, terutama mengingat status kedua klub sebagai rival. Namun, sekarang media mulai menggarap kisah ini, terutama karena Kalulu telah menunjukkan performa yang impresif di klub barunya. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Kalulu berhasil memanfaatkan momennya setelah musim lalu lebih sering berkutat dengan cedera dan tak masuk rencana pelatih Paulo Fonseca. Milan melepasnya tanpa penyesalan. Kini, Kalulu mulai bangkit kembali di Juventus yang awalnya lebih mengincar Jean-Claire Todibo, namun beralih ke Kalulu setelah Todibo tak tersedia. Pierre Kalulu sendiri sempat ragu untuk bergabung dengan Juve, terutama karena persaingan di lini belakang yang sudah diisi oleh Bremer, Luca Gatti, dan Danilo. Namun, peran penting dimainkan oleh pelatih Thiago Motta yang meyakinkannya lewat panggilan telepon. Menjelaskan bahwa tidak ada pemain yang mendapatkan tempat permanen dan dengan kerja keras, Kalulu bisa bersaing untuk posisi inti. Keputusan Juventus untuk meminjam Kalulu seharga 3 juta euro dengan opsi pembelian 14 juta euro plus bonus kini terlihat seperti kesepakatan yang sangat menguntungkan. Pemain berusia 24 tahun ini tampil impresif dalam beberapa laga, termasuk saat melawan RB Leipzig di Liga Champions dan Cagliari di Serie A. AC Milan mungkin mulai khawatir melihat Kalulu mungkin menjadi kasus seperti Edgar Davids. Kepindahan Kalulu ke Juventus kini menjadi pelajaran penting bagi AC Milan tentang pentingnya kesabaran dalam membina pemain muda. Di sisi lain, Juventus tampaknya berhasil menemukan permata yang terabaikan. Jika Kalulu terus tampil konsisten, Milan mungkin akan melihat ini sebagai keputusan yang patut disesali. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.